Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CAD Mechanical. Kali ini masih bersama saya Nova Karin. Ya, kali ini kita akan membahas stress analisis pada dasar perencanaan teknik mesin, atau biasanya dilakukan pada material tertentu ketika ingin menganalisa suatu bahan. Nah, kali ini saya akan menggambar desain meja sebagai bahan objek. Ini parameternya, ukuran dan dimensinya sudah sesuai dengan meja kerja saya. Nah, seperti ini ya. Ini contoh meja kerja yang sesuai yang saya gunakan. Nah, ini saya gambar. Nah, saya mau analisa menggunakan toolbar environment stress analysis. Kita akan mencoba menganalisa menggunakan beban statik ya, perbandingannya menggunakan beban statik dan menggunakan pressure. Nah, ini berhubung material yang tadi sudah saya ini, kita create studi yang pertama. Nah, static analisis kita kasih nama meja kerja tes. Ini langsung ke static analisis ya. Kalau ini sudah, tidak perlu diganti, klik OK di sini. Nah, otomatis normal. Nah, kali ini yang pertama kita harus atur adalah assumption material. Nah, meja kerja ini material awalnya adalah wood carry. Kalian bisa browsing di internet wood carry itu seperti apa. Kayu seperti kayak foto yang saya tunjukkan seperti tadi, itu hampir mirip. Makanya saya kasih material wood carry. Nah, ini overall material kita samakan. Sebenarnya yang diperingatkan di sini adalah material-material yang sangat-sangat ringan ya. Berbeda seperti logam-logam stainless steel. Kalau kita mau ambil material yang ringan, otomatis simulasinya juga ikut ringan. Kalau misalkan kita ambil material stainless steel, baja karbon, baja aluminium dan lain sebagainya, paduan dan sebagainya, mungkin simulasinya juga akan berat. Nah, ini kita coba pakai wood carry, pakai safety factor ya. Safety factor itu untuk menunjukkan bagaimana barang ini layak digunakan atau tidak. Itu semua ada perhitungannya. Nah, ini langsung saja klik OK. Yes. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah fixed ini, constraint ini digunakan untuk sebagai penahan. Ibaratnya ketika meja ini berdiri, bagian mana yang menahan ya. Ketika nanti ada penumpuan atau beban yang akan dites. Nah, sedangkan ini kan misalkan yang saling keterhubungan dengan lantai, misalkan bagian bawah, kita klik locationnya 1, 2. Jadi ada dua penahan yang mungkin saling berbenturan dengan lantai. Jadi dia ibaratnya kayak misalkan ada lubang itu nempel di paku. Nah, itu digunakan fixed constraint seperti itu. Klik OK. Kalau ini sudah, kita tinggal melakukan pressure atau force. Kita lakukan force dulu. Jadi force ini adalah beban ya yang diberikan terhadap. Sebelum force kita atur gravitasi dulu. Nah, ini namanya gravitasi. Nah, benda ini gravitasinya otomatis ke bawah. Kita atur ke bawah. Kita atur direksinya menjadi ke bawah. Klik OK. Kalau gravitasinya sudah, kita tinggal mengatur beban force. Nah, di sini satuannya lb force atau pound satuan per inci. Nah, ini kita bisa mengkonversi ya, berapa beban yang akan kita inginkan, beban statis di atas meja ini. Kita coba mengkonversikan. Misalkan kita ingin mengkonversikan 5, jadi kilogram itu sama ya, sama dengan kilogram force. Nah, 500 atau sekitar 600 kilogram lah. 500 saja kita konversikan, ketemu LBF nya adalah 1102,3. Kita langsung copy saja biar tidak lama. Nah, klik yang mana beban yang akan ditumpu pada objek material, klik di sini. Nah, otomatis ke bawah ya. Kalau misalnya ke atas juga kita tinggal bisa lakukan perintah direction ke bawah, klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan
simulasi, tapi kita harus melihat mesh view yang dilakukan pada benda kerja simulasi ini seperti apa. Kita klik mesh view. Nah, di sini mesh view gunanya untuk memperlihatkan nodes dan elemen ya. Semakin tinggi node dan elemen itu adalah garis-garis yang dianalisa. Nah, itu nanti yang dianalisa dari node maupun elemen. Node itu setiap garis seperti ini sampai sini berapa. Itu dihitung sampai 5300 dan di dalamnya memiliki elemen. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini dirasa kurang 5300, kita bisa ke mesh setting ya. Kita bisa ini rubah yang semestinya ini 1, kita bisa rubah ke 2, dan ini bisa berubah ke 0,3 misalkan. Disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Itu misalkan gini, oke. Nah, ini pasti berubah sedikit. Nanti kita klik kanan, tadinya 5300 sama 2700 kita update. Nah, kalau tambah turun, jadi kita sesuaikan di sini ya, di mesh setting ini. Jadi terserah kalian. Kalau saya menggunakan yang paling banyak node dan elemennya, karena semakin perhitungan numeriknya tinggi berarti kan semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, kali ini mungkin kita bisa langsung membandingkan ya, ini tanpa pressure atau tekanan. Nanti kita langsung simulasikan. Nah, di sini muncul dialog simulate. Nah, bawahnya ini tidak ada warning. Kalau misalkan ada warning, di sini akan muncul. Nanti kita diberitahu masalahnya di mana. Kita run. Nah, ini enggak kondisi sesuainya, tapi di sini ada menu aktual. Nah, di sini kita bisa lihat menu aktualnya. Di sini masih normal ya, ketika dikasih beban 500 kg dan ini enggak ada patah sama sekali. Tapi daerah yang paling maksimum berada di daerah sini ya. Terus kalau kita misalkan mau akurat lagi, ini ya. Ini. Jadi di sini ada elemen warna ini megapaskalnya ini. Yang biru ini semakin rendah, yang merah ini semakin tinggi. Nah, kalau misalkan kita mau cari ini maksimum value dari suatu kerusakan atau yang dihasilkan tadi dari benda, mana sih bekerja terus, yang bekerja pada pembebanan tadi. Nah, otomatis daerah yang paling kanan ini, karena menurut saya memang juga sama logikanya. Kalau di sini ada suatu beban di atas, ini beban datar, di bawahnya hanya bukan setengah ya ibaratnya. Kalau dikasih beban otomatis ini yang paling menahan, bukan yang paling kiri di sini. Nah, itu secara persepsi tanpa perhitungan ya, tanpa perhitungan saja dari saya. Nah, ini maksimalnya secara kita melihat ada beban minimum value. Ibaratnya yang tidak ada sama sekali beban. Nah, beban minimal value-nya 0,01 megapascal di sini. Nah, kalau di sini sudah, mungkin kita akan membandingkan kalau misalkan menggunakan tekanan ya. Kita kontrol Z dulu, tidak masalah. Nah, kita atur dulu ya di sini. Ini kita sudah menggunakan volts, kita tinggal pressure tekanan. Nah, tekanan di sini pakai PSI ya. Nah, setelah PSI ini kita biasanya kalau lihat di kompresor tekanan ban angin misalkan kita acuannya dari motor matic misalkan itu butuh 36 PSI sekitar segitu. Misalkan meja ini saya akan terus menerus menggunakan tekanan sekitar 50, apakah bisa sekuat seperti tadi. Kita coba klik OK, kita coba mesh view. Simulate, klik run. Biasanya motor yang bebek 2 kali ban depan dan belakang itu 36 PSI lah sekitar. Nah, ini sudah terlihat sekali ya. Kalau misalkan beban yang terus menerus itu semakin perlahan-lahan, jadi nanti otomatis meja ini akan rusak. Itu padahal sekitar 50 PSI. Nah,
Nah, di sini sangat kelihatan sekali bagaimana beban dan tekanan misalkan terus menerus. Kalau beban statik tadi tanpa menggunakan pressure mungkin ini masih kuat sekitar 500 kg. Nah, kalau dikatakan menggunakan pressure ini kan secara terus menerus beban tersebut kan bertambah gitu. Nah, pertambahan tadi kita memakai PSI menggunakan nilai 50. Nah, mungkin kalau di sini ada aktual adjust 0,5 1 kali 2 kali 5 kali. Ini beban misalkan terus menerusnya seperti apa, 1 kali terus menerus. Ini kondisi terburuk misalkan beban dan tekanannya seperti apa. Berarti mungkin kalau misalkan kita desain secara khusus, apa yang seharusnya kita kuatkan adalah pada bagian sebelah kanan, pada maksimum value nya tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dianalisa sendiri. Sebagai seorang engineer kita bisa melihat dasar perencanaan teknik mesin, perencanaan seperti apa. Terus misalkan kita pakai aktual. Nah, di sini kita coba langsung simulasikan ke animasi ya. Kita animasikan kalau misalkan hancur misalkan ini. Kita pakai animate. Nah, stepnya ini semakin tinggi step semakin bagus pada videonya nanti. Kita coba animasikan. Nah, otomatis dia beban dan tekanannya seperti ini. Nah, otomatis yang kena ini dan ini. Nah, daerah sini sepertinya aman ya. Di sini kayaknya tadi ada minimum value 0. Begitu kerasa berarti tugas engineer mungkin di bagian sebelah sini dan sebelah kanan ini tadi. Kita cepatkan. Nah, klik OK. Misalkan kita coba bukan aktual lagi, 2 kali lipatnya seperti apa. Kita animasikan, kita rubah boleh 100, boleh terserah, yang semakin tinggi semakin bagus. Fast. Nah, seperti ini. Jika beban tersebut misalkan di luar batas kekuatan material ini seperti ini, kecepatannya hancur dari meja tersebut. Kalau sudah, klik OK. Itu cuma bisa menunjukkan beban 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kita bentuk aktual saja, terus kita langsung masuk ke maksimum ya, maksimum value sama minimum ya. Di sini megapaskalnya yang paling besar di sini. Terus di sini ada void mesh, ada displacement, ada safety factor, ada stress, ada displacement. Saya tidak bahas ini, mungkin di pertemuan berikutnya. Soalnya di sini ada report ya yang menunjukkan semuanya. Misalkan dari void mesh, stress, terus safety factor ini apakah layak atau tidak, stresnya pun juga, displacement bagian mana yang menunjukkan mana yang bagus, mana yang enggak, dan strength. Mungkin di pertemuan berikutnya. Nah, kali ini saya akan selanjutnya saya akan mereport ya. Kita akan report. Nah, reportnya ini merja kerja stress tes, kita masukkan di misalkan di izin video aja ya, saya sendirikan. Klik OK, klik OK di sini. Nah, kita stress analisis. Semakin tinggi material, berat jenisnya pun juga menentukan di sini bagaimana komputer PC Anda kuat atau enggaknya. Kalau semakin ringan ya semakin cepat.
Nah, otomatis stress analysis report kita akan muncul di halaman Autodesk resmi ya. Ini stress analysis meja kerja menggunakan laptop, material wood carry, densitas, massa jenisnya, area, volumenya berapa cm kubik, gravitasinya, general object and settingnya, static analysis. Nah, ini ada element size maupun minimumnya tadi ya, material, stressnya ini. Nah, ini yang bisa dianalisa. Biasanya seorang engineer itu tinggal melakukan report seperti ini, kita tinggal menganalisa saja apakah benda objek ini sesuai digunakan di pasaran atau tidak. Nah, seperti itu contohnya. Nah, mungkin next berikutnya saya akan membahas displacement itu seperti apa, stress seperti apa, safety faktornya yang baik digunakan seperti apa. Karena biasanya perhitungan-perhitungan itu sangat mampu menentukan bagaimana material atau objek yang direncanakan itu bisa sesuai atau bisa layak dipergunakan. Nah, mungkin itu saja, semoga channel ini bermanfaat dan salam sejahtera. Terima kasih.